mau benar, mau salah zohirnya, kolbunya gak berubah. Karena dia sibuk merasakan pandangan Allah di kolbunya. Gitu. Ya. Jadi mulai malam ini, teman-teman, mulailah jadi ahli kolbu. Mulailah sibuk ngurusin kolbu. Jangan lagi sibuk ngurusin badan yang akan rusak ini. Sholat kita yang tadi belum tentu diterima. Tapi kalau Allah melihat di kolbunya ada harap kepada rahmatnya, rasa takut menghadap kepadanya karena kurang sempurna, itu langsung diterima sholatnya. Ya, kira-kira begitu. Nambah dikit boleh? Oke, Bang Ronald. Ya. Kalau tadi Buya bilang kadar iman di kolbu itu tetap, itu kita yang menentukan atau Allah yang kasih? Kenapa cuma segitu terus? Gini Bang, Allah itu Esa, yakin nggak? Yakin? Bertambah nggak tuh? Enggak. Berkurang nggak? Enggak. Udah. Hari kiamat bakal terjadi. Pasti. Pandemi nggak terjadi, pandemi terjadi. Berubah nggak keyakinannya? Enggak. Abang lagi seneng, lagi nggak seneng. Percaya nggak kepada takdir Allah? Percaya. Itu nggak boleh berubah. Berarti Allah yang kasih kadar keimanan di Hakikatnya Allah kasih, tapi zohirnya kita usaha. Jadi kita usaha aja gimana datang ke kajiannya, ngobrol dengan orangnya. Tapi pada hakikatnya itu Allah yang ngasih. Guru itu cuma membagi-bagikan, yang ngasih Allah. Kata Nabi, innama ana al-qasim. Aku itu cuma yang membagikan ilmu, yang ngasih Allah. Gitu. Sama saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan bahwa di grup motor prediksi julukan saya adalah El Kolbu. Waduh. Singkatan dari kolesterol kambuh sebetulnya. Betul. Tapi saya kira bahwa itu bukan suatu kebetulan bahwa memang saya memang dari dulu senang kajian seperti ini Buya. Nah masalahnya ketika tadi Buya bilang sholat kita belum tentu diterima kalau misalnya kolbu kita belum benar. Saya langsung mikir, ya jangan-jangan selama ini nggak ada yang diterima sholat saya. Kolbu Emang. belum benar soalnya. Emang. Lah, gimana dong? Nyambung sebenarnya. Naik kolbu tadi. Murid Syekh Hisam nih. Enggak, bukan. Kalau seandainya kolbu itu bisa diasah, adakah kiat-kiatnya untuk mengasah kolbu sehingga Bagus. ruh itu bisa aktif dalam memimpin diri ini untuk tetap Baik. taat Bagus. dalam beribadah. Hmm. Terima kasih. Kolbu itu artinya sesuatu yang berubah-ubah. Tapi ada arti lainnya. Kolbu itu sesuatu yang elastis. Maka jika kolbu sudah nggak tersentuh, nggak bisa diapa-apain, itu kolbu namanya qaswah, kesat. Jadi kolbu orang nggak tersentuh sama seni, nggak tersentuh sama zikir, nggak tersentuh sama kajian, nggak tersentuh ngeliat orang susah, nggak seneng ngeliat orang seneng, itu kolbunya masalah. Ya, kolbunya masalah. Jadi kolbu kalau sudah nggak elastis, sudah kaku, kolbunya sudah mati atau minimal sakit. Ya. Nah, gimana cara ngasah kolbu? Gampang sekali. Mendekatlah kepada yang bolak-balik kolbu. Tapi caranya gimana gitu ya? Nah, caranya pertama, kenali dulu siapa yang memandang kolbu. Siapa yang memandang kolbu? Pasangan kita aja belum tentu mandang kolbu kita. Anak kita aja belum tentu mandang kolbu kita. Temen, fansnya Bang Andre belum tentu mandang kolbu. Kenapa banyak teman-teman artis selebriti sibuk dengan penampilan fisiknya, misalnya wajahnya, terutama yang perempuan ya? Karena dia beranggapan yang dipandang itu zahirnya. Maka yang dibagus-bagusin zahirnya. Maka saya sering nanya sama Bang Hafiz, ente duduk sama cewek cantik, Masya Allah, kalau dilihat kayak mata gak bisa kedip. Tapi ketus, mau gak? Mau ente diketusin? Duduk sama nenek-nenek, tapi ramah, lebih nyaman. Iya. Masih bisa dirubah. Jadi gimana cara melatih kolbu? Yang paling jelas itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
ketahuilah hanya, itu pakai hanya dengan menyebut nama Allah yang membolak-balik kolbu, kolbumu jadi tenang. Siapa namanya? Allah. Jadi kolbu ini harus dimasukin nama Allah. Ada namanya talqin zikir. Jadi ada proses menyuapi kolbu nama Allah, dimasukkan Allah, Allah, begitu. Ada rasanya. Bang Dik sudah praktek kemarin hari Senin. Dan dia marah-marah karena teman-teman bilang dia tidur setengah jam. Tapi dia ngerasa dia cuma nyebut nama Allah. Gimana Bang Dik? Coba cerita Bang Dik. Sudah lama saya ikut majelis silaturahim Al-Asmaul Husna ini. Saya tahu kata mualimin itu. Tapi saya belum punya dorongan untuk mualimin. Tiba-tiba di dalam mobil bersama Buya Razi keinget dia dapat perintah dari Abati, tolong Dik doang dimualimin oleh Buya gitu. Saya masih belum paham. Akhirnya saya duduk di hadapan beliau, karena saya mau mualimin dengan Buya, yang lain dengar semua ikut gitu ya. Dia ada di kiri kanan saya dan di belakang. Lalu Buya mulai menuntun. Maka saya mulai melakukan bacaan-bacaan yang dikatakan oleh beliau, dan itu mudah sekali. Jalan sulitnya juga ada, tapi dikasih yang mudah. Apa yang terjadi teman-teman? Singkat kata, saya dikatakan teman-teman sedang tertidur dan lama bermenit-menit. Saya lagi merasakan paling lama pun 5 menit. Saya lagi mengucap Allah, Allah. Tapi orang dengarnya ngorok. Begitu dibilang, lu ngorok lu. Ngorok. Jadi ternyata waktu di akhirat dengan waktu di dunia itu gak sama. Dan jasad kita tertidur, ruh kita menyebut nama Allah. Ya Allah, kayak berarti mualim ini bisa saya lakukan setiap hari dikala saya lagi tidur. Jasad saya tidur, ruh saya mengembara kemana-mana ya. Betul Bang Dik. Luar biasa. Terima kasih Buya, terima kasih Maulana. Soe. Itulah yang diwariskan Allah. Nabi. Ya, Nabi pernah ngomong begini. Mataku tidur, kolbuku tidak tidur. Itu nggak ketemu di ilmu fikih, nggak ketemu di ilmu akidah, ketemunya cuma di ilmu zikir kolbu. Di majelis kita dikasih istilah mu'allimi. Mu'allimi itu belajar ke dalam kolbu kita sendiri. Nabi mengatakan istafti kolbak, mintalah fatwa ke dalam dirimu. Beliau ini kan ustadz nih. Kalau nggak berdialog dengan dirinya, nanti kalau mau ceramah dia ngeliat Google lagi. Lihat Google dulu ah. Betul. Tahu aja. Tapi kalau sudah bisa berkoneksi dengan kolbu, nggak perlu, cukup dia menatap dirinya, nanti Allah akan kasih ilmu. Beneran Bang, Bang Ustadz. Buya izin Buya, Iya. Teman-teman yang ada di sini saya takut lalai. Nanti yang keluar dari sini kalau bisa, mumpung ada Maulana di sini, minta nama ruhnya. Ya, yang tunggal hanya Allah. Di luar beliau itu ada hitam, ada putih, ada jauh, ada dekat, ada jasad, ada ruh. Nama jasad kita sudah diberikan oleh orang tua kita. Nama ruh kita harus kita tahu. Ya. Makasih Buya. Sama-sama. Lanjut Buya. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan. Karena kita sudah jam 12 lewat 15, itu berarti kita sudah 2 jam. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kasih mic-nya. Terima kasih teman-teman prediksi. The Daddies. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz, andai kata ada seorang teman ajakin bisnis bareng, tapi dalam hal ini dia itu pinjam uang, dan misalkan saya tidak ikut serta dalam bisnis tersebut, hanya pinjam uang aja. Dia akan menjalani bisnis tersebut dan dia berjanji akan melebihkan bunga, nanti akan dikembalikan melebihi dari bunga bank, 2 kali lipat dari bunga bank, dari hasil apa yang dia pinjam ke saya gitu.
seperti kita ketahui bunga